Yang saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia diwakili oleh Bapak Tigor Pangaribuan, Deputi Tata Kelola. Yang saya hormati Ketum Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakri. Mungkin beliau belum hadir. Yang saya hormati Bapak Nur Hadi, anggota Komisi 9. Terima kasih Pak Nur Hadi berkenan hadir. Yang saya hormati Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM, Bapak Dr. Andre Meliala MKes. Terima kasih dari Jogja jauh mau hadir Bapak. Yang saya hormati Ketua Satgas MBG Kadin Indonesia Bapak Chandra. Terima kasih atas fasilitasnya Pak Chandra. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. Di sini hadir Bapak Sekjen Hasan Basri, ada Ketua Dewan Pakar Ibu Dr. Fitri Malarangeng, Dewan Penasehat Bapak Lukman Edi, terima kasih, dan Ketua Dewan Pembina, lupa saya, beliau adalah mantan anggota DPR RI Komisi 9 juga, sekarang juga aktif di SPPG Dapur Pengusaha Dapur, Bapak Khairul Mukhtar. Terima kasih Pak Khairul Mukhtar. Dan yang saya banggakan pengurus Gapembi yang pada hari ini juga hadir bersama kita, baik dari DPW Provinsi se-Indonesia ada 24, kita sudah terbentuk, alhamdulillah. Walaupun Kumhamnya baru terbit Agustus, alhamdulillah kami Gapembi ini sudah masif sesuai dengan kepentingan nasional MBG ini. Maka anggota dan pengurusnya juga sangat proaktif. Izinkan saya harus berpantun ini, kelihatannya MC-nya luar biasa. Pantunnya singkat saja, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Kota Tua. Para hadirin yang berbahagia, mari berdiskusi tentang masa depan gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita dapat bahagia bersama hadir di acara MBG Talks Masa Depan Gizi Anak Indonesia. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta yang sangat membludak, bahkan panitia menolak kehadiran karena fasilitas di sini ternyata kita hanya 100 dan lebih kurang segitu, tetapi yang mendaftar hampir 148 laporannya seperti itu. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, yang saya cintai, pada hari ini tentunya kita akan mendengarkan diskusi tentang makan bergizi ini. Tentunya ini adalah
hot topik Indonesia pada hari ini. Kita semua mendukung program MBG ini menjadi program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo. Tentunya dalam kegiatan ini kita tidak lepas dari kritik Pak Tigor, tidak lepas dari dukungan yang luar biasa juga karena program ini baru berjalan baru 1 tahun, tetapi targetnya yang sangat luar biasa. Saya tahu dari Pak Kepala Badan langsung di tahun kemarin, nggak salah saya Januari, Februari saya ketemu beliau. Target beliau sebenarnya hanya 5.000 SPPG untuk tahun 2025. Tetapi rupanya mungkin ada kepentingan masyarakat yang membutuhkan anak-anaknya dapat dilayani oleh BGN atau MBG, maka target itu malah menjadi 20.000. Alhamdulillah, kita juga apresiasi kepada Bapak Presiden dan Kepala BGN langsung mendapatkan penghargaan Mahaputra. Saya dapat informasi atas target yang beliau capai. Tentunya kami sebagai penyelenggara atau sebagai mitra di BGN maupun di MBG ini juga ikut bekerja keras Pak Tigor. Di sini para mitra ini tidak dibiayai oleh siapa-siapa Bapak Ibu. Bank pun tidak mau melirik kami. Betul. Bank Himbara yang menerima kucuran dana dari pemerintah puluhan atau ratusan triliun, setahu saya baru Agustus kemarin baru kejar-kejar kami yang sudah berdiri dapurnya. Jadi seperti financing seperti itu, bukan bagi dapur yang baru. Jadi ada anggota kami, Bapak, join dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya untuk membangun dapur MBG ini. Jadi gotong royong menjadikan sebuah fasilitas SPPG. Bahkan banyak yang utang sana sini tetapi tidak bisa berutang di bank. Padahal jaminannya saya yakin para peserta atau anggota kami itu lebih dari cukup jaminan di perbankan. Tetapi menurut mereka tidak bankable. Nah, ini menurut saya kita minta bantuan Kadin nih Pak Chandra untuk melobi Undang-Undang OJK, Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan. Kok program pemerintah yang sangat prioritas perbankan itu tidak dapat mendukung jaminan pembiayaan dari program ini. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 20.000 yang berdiri. Saya yakin tidak sampai 1% perbankan membiayai karena baru Agustus mereka baru ngeh bahwa ini adalah bankable, bahwa ini adalah dibayar di depan oleh BGN, ya kan. Baru kali ini program pemerintah semenjak Orde Baru yang saya tahu APBN dibiayai di depan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin BGN mendengar juga jeritan masyarakat, jeritan para mitra yang awal-awal Januari sampai Maret, April itu kami masih di-reimburse. Jadi tagihan kami bisa 2 miliar, 3 miliar tidak dibayar. Tetapi kemudian April alhamdulillah rupanya mungkin pemerintah memahami teriakan dari masyarakat kalau rupanya yang bergerak
di BGN atau yang bergerak di MBG ini adalah para pengusaha UMKM. Tidak banyak, dan saya tidak yakin para pengusaha atau pengurus kadin yang besar-besar ini ikut di MBG. Paling hanya pengurus daerah. Karena saya coba tanya teman-teman pengusaha besar di Jakarta, wah nggak enak MBG ini untuk usaha UMKM. Jadi walaupun beliau punya dana, tetapi kelihatannya ada rasa malu untuk ikut di program SPPG atau MBG ini. Jadi saya sangat yakin Gapembi punya anggota dapurnya lebih kurang 3.000 dapur yang baru terhimpun sekarang. Itu adalah kebanyakan UMKM, Pak Tigor. Jadi kami bukan pengusaha yang mendapatkan fasilitas. Kami harus berkuar-kuar membangun itu dengan kerja keras. Karena di awal BGN itu tidak memberikan jaminan, tidak memberi secari kertas satupun untuk bisa kita bawa kemana-mana untuk mencari modal. Udah dibangun baru bisa dikasih izin. Jadi ya alhamdulillah kami disebut risk taker juga para pengusaha Gapembi ini, Pak Chandra. Jadi kami berani mengambil resiko. Jadi apa yang disampaikan Pak Chandra di VIP tadi, bahwa berjudi juga di pengusaha MBG. Karena awal-awal Januari itu kami diminta bangun tanpa ada surat menyurat, tidak ada izin prinsip sama sekali. Saya sampaikan kepada BGN, apa nggak bisa dikeluarkan izin prinsip seperti Pertamina membangun SPBU kan dikeluarkan izin prinsip. Nggak bisa, nanti takutnya diperjualbelikan, itu alasannya BGNO. Bisa juga, tetapi mudah-mudahan komit pembangunan selesai. Alhamdulillah BGN punya komitmen yang bagus, kontrak tetap berjalan walaupun kami harus melakukan paling tidak dengan resiko-resiko di awal-awal. Tapi alhamdulillah Pak Tigor pada hari ini akan sangat berubah. Teman-teman yang tadinya tidak percaya dengan program MBG ini mengejar-ngejar Gapembi. Bagaimana bisa nggak? Kami mau bangun, ya sudah selesai. Ya kan? Termasuk ada teman Pak Tigor, teman kami main-main itu juga tadinya nggak percaya, malah sekarang Pak Alfred gimana? Ngomonglah Pak Tigor, saya nggak bisa, saya nggak punya kapasitas untuk itu, saya bilang. Bulan Februari kemarin saya tawarkan Anda tidak mau, sekarang baru mau. Jadi masyarakat jangan melihat kami pengusaha MBG ini senangnya aja, tetapi penuh perjuangan Bapak Ibu. Ya bahkan sampai hari ini kami juga belum kembali modal Bapak Ibu. Artinya ini dalam rangka pengembalian modal. Jadi masyarakat di luar seolah-olah pengusaha MBG ini hanya menikmati aja APBN apa segala macam, tetapi mungkin tidak semua mereka paham tentang bagaimana langkah-langkah yang sudah diperjuangkan baik BGN maupun kami sebagai mitra dari BGN atau MBG. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, kita akan banyak mendengar lebih lanjut para pemateri di diskusi ini, dan kembali kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas pelayanan dari panitia. Panitia, Bu Desi bisa berdiri, saya perkenalkan, tadi saya lupa, beliaulah yang menyukseskan acara ini. Terima kasih Bu Desi. Jadi sudah
memfasilitasi Bapak Ibu semua, dan tidak semua peserta yang mau mendaftar bisa kita terima karena fasilitas yang sangat terbatas. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup dengan pantun lagi. Minum susu dengan roti, minumnya bareng dengan aura kasih. Waduh, keren. Aduh. Kapelbi peduli gizi, ucapan terima kasih untuk hadirin yang terkasih.